Indonesia, welcome back di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih ada Nuke dan Ditan di sini. Tadi Ya. Nuke udah bilang kan, aduh sebenarnya udah lapar banget Lapar ya? nih gitu. Apalagi di sini kita bahasnya tentang makanan mulu ya Iya, kan. makanan viral di Indonesia kayak yang waktu itu saya betul. bilang, yang tadi saya bilang odading. Odading Mang Oleh. Jadi viral Odading. banget dan semua orang beli gitu kan. Tapi kali ini kita mau bahas nih lebih kepada yang pernah saya lakukan juga sih waktu itu sih. Kenapa tuh? Bikin dalgona. Oh iya, aku pun mencoba di rumah dan pas berhasil tuh kayak seseneng itu. Seneng banget iya. Karena Jadi bisa ikutan orang-orang gitu ini kan. ada yang namanya selain kopi dalgona ada dalgona candy. Jadi ini diambil dari salah satu itu loh Squid Game, drama Korea yang temanya survival game. Popularitas dari dalgona candy ini jadi ngeroket dan gak heran banyak orang di dunia termasuk di Indonesia yang berlomba-lomba untuk mengikuti tren yang satu ini gitu kan. Dalgona candy terbuat dari gula yang dilelehkan terus dicampur dengan baking soda. Ternyata masyarakat gak hanya bikin dalgona candy aja, mereka juga mencoba menantang diri untuk membuat mereka juga menantang diri mereka layaknya apa yang dilakukan di dalam drama ini, yaitu membuat bentuk yang sempurna dari motif yang ada di tengah permen dalgona tersebut. Gitu, karena itu dalgona candy. Dan ini selanjutnya ada yang namanya cimol bojot. Lu tahu? Gak tahu. Cimolnya tahu, bojotnya gak tahu. Bojot tuh Gue tahu apaan? cimol yang di cimoy montok taunya yang itu. TikTok. Oh, jadi Cimoy gue taunya, ini cimol. beda ya. Beda. Mohon maaf. Montoknya beda nih. Beda. Kalau cimol kan bulat benar nih. Kalau cimoy gue nggak tahu tuh bulatnya Beda, benar beda, atau kayak beda. gimana. Jadi cimol bojot ternyata ini asalnya dari kampung Bojot yang ada di Garut guys. Jadi yang membedakan cimol bojot sama cimol pada umumnya dari segi rasa dan juga tekstur nih. Katanya kalau cimol bojot digorengnya setengah mateng. Oh oke, jadi Jadi masih punya basah ya? tekstur yang basah-basah gitu, Heeh. bukan yang kering banget. Tapi kenyal dibandingkan cimol Bandung Oke. gitu. Dan gak cuman itu, pakai ada taburan-taburan juga Iya, iya, yang digunakan biasanya. gitu kan. Ada taburan aneka rasa terus dilumuri dengan chili oil juga. Dan ini gue udah beli nasi goreng dendeng lemak Iya di mana? di itu ojek online. Oh ada. Oh. Kalau nggak salah di Tebet ada, Bekasi juga ada kalau nggak salah. Gua Masa sih? jadi kalau ini adalah makanan yang gue doyan, nasi goreng dan lemak. Oh jadi tanpa kecap. Iya versi asin, gue emang suka. Ya nasi goreng dan Mm-mm. lemak adalah makanan yang gue suka. Jadi gue udah mesen berkali-kali sebenarnya. Jadi kepo deh, gue pengen nonton. Iya kalau lu penikmat sate kambing ini oke sih, Cocok. cocok. Oh kenapa pakai daging kambing? Enggak, dia pakai lemak aja. Oh lemaknya kambing. Nggak tahu lemak apa, pokoknya lemak. Oh. Jadi ini adalah signature dish dari seorang celebrity chef yang bernama Bahtiar atau nama artisnya Tiar Bah dibalik. Dia berpengalaman sempat kerja di Hotel Bintang 5, terus dia nama aslinya kan Bahtiar Sigar ya. Dia bikin sebuah franchise startup kalau yang gue tangkep, yaitu nasi goreng. Oh oke. Gitu, dengan tujuan menciptakan masakan dengan cita rasa bintang 5 tapi harganya kaki 5. Ih seru nih. Nasi goreng dendeng lemak sendiri merupakan nasi goreng yang dibuat tanpa kecap, jadi agak asin, bukan tipe nasi goreng Manis manis, ya. gitu ya. Pakai rempah-rempah juga dan potongan dendeng-dendengnya. Bener deket Tebet ada. Setahu gue ada deh. Coba Dia, kita cari. dia cabangnya di mana-mana. Coba kita cari. Harganya 30-an. Ya masih masuk di akal. Masih lah. masuk kok dan mengenyangkan. Oke nanti boleh lah ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini juga yang lagi hype banget di mana-mana orang ikut-ikutan mau beli ini croissant. Croissant waffle. Iya, croissant waffle. Ya, jadi croissant di penyet gitu jadinya ya kan. Karena memang croffle-nya dibuat dengan memanggang croissant yang menggunakan cetakan waffle. Ya. Jadi sehingga tekstur croffle lebih kering dan renyah pada bagian luarnya, tapi tetap lembut pada bagian dalam. Dan uniknya dari croffle ini adalah membuatnya viral pada tahun 2021 ini kok baru Ya, viralnya benar. gitu. Kupikir tuh apa gitu tadinya. Gitu ya croissant waffle. Enggak, makanya croffle. Iya waffle biasa, enggak taunya itu dari croissant. Yes, Terus dipanggangnya di dipres inian alat waffle, ya. gitu. Dan selanjutnya ada juga yang namanya keju aroma. Saya belum nyoba ya. Ini dibuat oleh seorang entrepreneur, influencer muda, Buna Rachel. Oh semua berhak Fenya. bahagia ya. Dan rekannya Ica Swavira, mereka bikin bisnis dengan tujuan menggerakkan makanan lokal yang udah dimodernisasi. Salah satunya adalah keju aroma ini. Ini terbuat dari kulit lumpia yang diisi dengan gula pasir dan keju. Jadi menghasilkan cita rasa yang gurih dan manis. Nah ini
Resepnya bisa dicoba, udah banyak netizen yang nyoba resep tersebut karena sebenarnya bahannya mudah dan proses memasaknya juga nggak ribet gitu kan. Gitu deh. Terus selanjutnya kita tinggalkan tuh keju aroma. Heeh. Ini ada makanan khas Nusa Tenggara Timur atau NTT juga. Saya baru mengenal makanan ini 1 tahun lalu pas pandemi. Kayaknya kemarin-kemarin kita Saya pernah baru makan. nyoba, saya baru Pernah nyoba. makan juga dari sini dipesenin. Iya, tapi saya baru nyoba pas pandemi. Baru kenal makanan ini setahunan ini. Really? 2 tahun ini, saya 2 tahun. Iya. Baru kenal gue. Sei Sahanes- sapi, enak banget. Sahanesnya baru tahu. Jujur Li, Jujur Li. Oh, jujur Li. baiklah. Itu kosakata baru kita ya kakak-kakak ya. Iya, ini ada sei sapi. Iya. Fakta sei Sei, sapi sei. nih. Sei ya. Sei sapi ini aku juga pecinta nih akhirnya. Menjadi suka banget sama makanan yang satu ini, kayak enak aja gitu. Emang Apalagi enak. kalau dagingnya yang ada lemak-lemaknya. Yes. Aduh, crunchy juicy gimana gitu kan. Kalau apalagi dimasaknya nggak yang terlalu Mateng gitu kan. medium aja ya, medium Ya. well lah gitu setidaknya. Aduh, itu enak banget. Aduh, Jadi lapar. ini Aduh, lapar. kalau kita udah kenal makanan olahan daging yaitu rendang atau sate, ada juga sei sapi. Ini Sei sapi. khas Nusa Tenggara Timur. Betul. Ini lagi viral juga dan lagi viral karena jadi banyak yang jualan ya. Iya, di mana-mana Jakarta aja udah banyak banget. Dulu kan sebenarnya sekarang. nggak cuma beberapa kan. Iya, betul. Gitu. Tapi do you know, kakak-kakak tahu nggak sih kalau sei sapi itu asalnya dari mana? Tadi saya udah bilang sih dari NTT. Iya, Nusa tapi Tenggara maksudnya Timur. kabupaten mana? Betul, kita bakal mengenalnya lebih jauh. Nih yang pertama adalah olahan daging dari Nusa Tenggara Timur. Ini lokasi tepatnya tadi Nuka juga menanyakannya. Sei merupakan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur, terutama dari daerah Kabupaten Rotendao. Di Kabupaten Rotendao tersebut, kabupaten paling selatan ya di negara Republik Indonesia. Ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Oh, Kupang. I see. Nah, berarti kan sekarang udah tahu ya kalau ke NTT cari makannya di mana. Tapi kalau di NTT kita bisa menemukan yang halal dan tidak halal Ya. juga. Bisa juga. Dan ini nggak hanya indah untuk objek wisatanya, laut-lautnya, tapi Betul. juga ada kuliner enak. Kulinernya bener Beuh. gitu. Apa sih sei? Mungkin banyak yang masih Sei. bingung arti kata sei ya. Jadi Ada- tulisannya Iya. SE pakai koma terus Koma atas ya. ya. Iya, jadi Sei. pakai Kol-kolah, kol-kolah kol-kolah. ngomongnya. Sei gitu. Sei sapi. Nah, sei sendiri memiliki arti yang unik, tentunya menggambarkan sajian khas NTT ini ya. Kata sei berarti daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang lalu diasapi dengan bara api sampai matang, guys. Jadi diasepin tipenya. Iya, dan ini ternyata makanan khas penduduk Pulau Rote. Dari tadi kan kita nanya, kabupaten mana ya sih? Ya, ya, NTT di mananya? Ternyata di Pulau Rote. Ini ternyata sekarang udah merambah ke selera masyarakat NTT, bahkan populer hingga ke luar negeri sekarang. Oke, dan selanjutnya ini ada aroma dan tekstur yang khas banget. Jadi ini olahan daging sapinya menggunakan teknik pengasapan. Mm-mm. Ini merupakan salah satu teknologi yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat NTT, yaitu untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Makanya, sistem pengasapan ini juga menjadi salah satu faktor di balik kelezatan sei tersebut ya. Jadi emang bener ada aroma yang beda, aroma harumnya itu beda, teksturnya juga empuk. Terus rasanya karena dia dipakai asap ya, diasepin jadi rasa-rasa smoky yang enak Iya, gitu. iya, asap-asapnya gitu Uh-uh. ya. Terus makin nikmat lagi karena sei ini makannya harus ditambah dengan sambal Betul. dan juga kayak rebusan sayuran macam kayak kita di masakan Padang tuh Ya. selalu ada daun singkong rebus. Ini sama. Betul. Ini sama menggunakan daun singkong rebus. Ini juga sambelnya si sei. yang saya di Luat. episode sebelumnya bilang, iya sambel luat. Oh, ternyata Ini, ini. Luat ternyata bukan Luat. luat ya. Luat. Sorry. Ada tanda ininya lagi kan. Jadi kol-kolahnya luat. Iya. Bu Haji bisa aja. Oke. Tapi selain sambal luat ini ternyata Hah? bisa dimakan juga menggunakan sambal mata Ya. gitu, atau sambal bawang juga bisa, atau Ya. sambal terasi juga bisa. Jadi Saya pernah nyoba disesuaikan. pakai sambal bawang juga enak sih. Iya. Yang pasti harus ada jeruk nipisnya. Iya. Karena memang mungkin kalau sekarang ini cita rasa udah disesuaikan dengan lidah Betul. khas orang Indonesia pada umumnya. Ya. Nah ini kan kategori makanan kekinian. Sebenarnya makanan udah lama, cuma kita baru tahu masa kini aja, cek gitu. Ya, karena kita kan bukan asli Pulau Rote ya, Mm-mm. jadi belum tahu. Makanya ini merupakan kegemaran dari banyak orang akan masakan satu ini tuh karena kombinasi-kombinasi unik dari sei yang bisa menyesuaikan dengan tren kuliner sekarang. Sebut aja kayak selain sei sapi ada juga sei ayam. Terus ada juga sei combo. Bener gue pernah pesen, datang
tiga tipe daging. Iya, beda-beda sausnya ya. Betul, ini disajikan dengan nasi daun jeruk bener, jadi Itu nasi enak putih banget dong. tapi jeruk gitu. Itu Atau bisa enak. juga dimakan dengan nasi jagung atau nasi putih biasa atau bahkan nasi goreng. Serta ini dilengkapi dengan saus kekinian juga. Bisa dengan saus mentai, saya nggak membayangkan sih. Saus black pepper masuk, sambal mata masuk dan juga sambal ala raja. Oh Iya, mau masih dong. masuk, masih Sambal ala masuk. raja yang mana? Hah? Sambal ala raja. Ya udah begitulah pokoknya. Tahu nggak? Ini menarik Ya sih. yang begitulah pokoknya. Tapi ini enak sih jujur, Ya. jujur Li ya. Ah. Gitu waktu ini mulai happening tuh penasaran karena deket rumah tuh ada yang buka. Aha. Dan maksudnya salah satu merek besar juga Ya. nih dari yang ada di Indonesia gitu. Wah kok menarik rasanya ya Pesen. gitu. Pesen lagi dong besok gitu kan. Terus di sini jadi ketagihan dulu kan kita sempat kayak Sempat makan, kita sempat Oh, makan siang itu kok. bahkan request kan, gue mau Bener. sapi yang kemarin dong itu rasanya enak Jadi gitu. jadi kalau yang saya pesen combo itu datang 3 daging, 3 tipe daging dengan 3 tipe sambal. Saya lupa luat, mata, satu lagi saya lupa sambal bawang. bawang. Pokoknya ada 3 tipe deh Nah gitu. itu awalnya tuh aku tahu dari sei sapi itu dulu. Kalau kamu pernah ke Bandung itu ada salah satu brand sei sapi di sana yang udah terkenal banget. Mm. Awal mula kayaknya happening di daerah-daerah Jawa Barat gitu ya, bukan yang di NTT. Itu tuh aku taunya dari yang di Bandung. Belajar taunya dari sana, Aku mau akhirnya nyebut, pesennya di mau Jakarta. nyebut, gitu ntar kan dia nggak promosi kita yang endorse dong, ntar gue sebut deh namanya gitu kan. Boleh nggak yang di Bandung endorse, ntar gue Ya sebut gitu. deh. Gitu. Lu siapa gitu? Tapi tipenya emang kayak gitu sih. Biasanya kita belajar, kita lihat dulu dari mana terus kita pesan. Kalau saya juga, jadi awalnya ngelihat di sosial media ada yang jualan sendiri, ada yang masak sendiri. Oh, bukan restoran. Bukan, dia masak pribadi. Terus kan saya ngeliatnya kayak, coba cek di ojek online, ada deket rumah. Oh, oke. Dan lagi promo. Itu yang lu incer ya Yang gue intinya. incer promonya lah, Iya, cepet iya, lagi iya. datang nih. Iya, iya, Gak iya, nyampe iya. sejam datang nih, gitu intinya. Dan akhirnya suka. Suka banget dan udah makan beberapa kali 2 tahun ini. Iya, jadi kayak Gitu. enak lah guys. Ini kayak jadi salah satu pilihan. Kalau lagi bingung. Bingung kalau makan steak mungkin lebih mahal harganya. Hmm, Bisa sei sapi ini pengen gitu. daging ya, kalau Tapi lagi pengen pengen daging bisa gitu. pesan itu. Kayak aduh gue udah craving banget nih pengen makan daging nih. Secara tapi duit lagi cekakmat. Beli steak gak bisa. Sei sapi bisa menjadi pilihan loh untuk kalian. Betul sekali. Dan ngomong-ngomong tentang makanan, kita bakal ngebahas makanan-makanan lagi setelah yang satu ini. Dan ini makanannya menarik banget. Agak-agak. Menarik. Ya udah gitu lah guys. Abis yang satu ini aja, Iya. kemana-mana tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.